Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tati Asrawati Asana dalam sesi video pembelajaran. Pada kali ini kita masih berada di reception section pada sesi morning preparation atau hal-hal apa saja yang harus disiapkan oleh reception pada saat memulai pekerjaannya di pagi hari atau di awal shift. Checklist di sini adalah hal-hal apa yang harus diperhatikan oleh reception pada saat memulai pekerjaannya. Di sini saya membagi ke dalam 8 persiapan atau 8 hal yang harus dicek. Yang pertama adalah akurasi rak status kamar atau yang biasa dikenal dengan istilah room rack. Room rack, seperti yang sahabat belajar ketahui, room rack ini adalah peralatan vital kalau di hotel-hotel besar secara umum untuk melihat ketersediaan kamar, untuk melihat pengoperasian seluruh kamar yang ada di sebuah hotel, itu menggunakan hotel computerized system kalau secara computerized, tapi di hotel-hotel kecil atau yang masih dengan manual itu menggunakan room rack atau rak status kamar. Hotel yang sudah menggunakan sistem komputer, maka penggunaan rak status kamar secara manual sudah tidak populer lagi. Namun pada prinsipnya tetap merupakan alat pemberi informasi tentang status kamar pada setiap harinya atau pada setiap saat. Pada sebuah room rack akan ditemukan beberapa informasi, yaitu lokasi kamar, nomor kamar, harga kamar, dan status kamar. 4 informasi inilah yang penting untuk dipantau atau untuk diketahui oleh seorang petugas penerimaan tamu atau resepsionis. Lokasi kamar akan dikenal dari nomor-nomor kamar seperti 103 menghadap ke kebun atau 102 menghadap ke pantai. Itu tentang lokasi kamar. Kemudian nomor kamar, pada setiap kamar akan diberikan nomor dan tercantum pada room rack atau rak status kamar. Harga kamar, pada bagian casket biasanya tercantum informasi harga kamar sesuai dengan yang tercantum pada tarif kamar. Dan status kamar akan dengan mudah ditandai pada rak kamar sehingga melalui rak kamar dapat diketahui status terakhir atau status yang akurat dari sebuah kamar, seperti kosong ataupun dihuni. Cara pengoperasian rak kamar atau room rack, yang pertama adalah slip kamar yang biasa diselipkan di room rack itu dibuat segera setelah tamu tiba diantar ke kamar. Jadi di sini nanti akan kita lihat di slip kamar data tentang tamu yang tiba atau yang menginap di hotel. Jadi segera setelah tamu tersebut check-in atau masuk kamar, slip kamar ini langsung dibuat dan nanti akan diletakkan di rak kamar atau room rack. Kemudian pada saat tamu menyelesaikan pembayarannya dan meninggalkan hotel, maka slip kamar tadi itu harus langsung dicabut dan dibuang. Sehingga status di rak kamar tadi menjadi kosong. Kemudian dalam hal salah satu kamar mengalami kerusakan atau sedang dalam perbaikan, maka di rak status kamar pada nomor kamar tersebut akan dicantumkan slip atau tanda bahwa kamar tersebut adalah out of order. Kemudian apabila tamu memberitahu akan tinggal di luar atau slip out, begitu pula seperti out of order, pada rak kamarnya akan diberi tanda juga bahwa kamar tersebut adalah dengan status SO dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Umumnya untuk membedakan tamu-tamu, maka hotel dan memang sebaiknya di slip kamar itu akan ditutup dengan plastik transparan yang ukurannya sama dengan ukuran slip kamar dengan warna yang berbeda. Misalnya warna merah untuk tamu penting, warna biru, kuning, hijau untuk tamu rombongan, atau warna lainnya tergantung kesepakatan di hotel tersebut. Berikut adalah sebuah contoh room rack slip, guest slip atau witness slip atau tadi yang kita sebut dengan istilah rak
atau slip kamar. Di sini yang saya beri warna merah adalah data tamu yang sedang menginap di kamar 239 atas nama Mr. M. Jeremy. Jeremy adalah surname-nya. Jumlah orang dalam kamar tersebut adalah 1. Harga kamar setelah teks dan servis adalah Rp231,70. Tamu tersebut akan berangkat pada tanggal 19 September tahun 2020. Di sini ada perbedaan antara tanggal keberangkatan yang diletakkan di bagian atas dan tanggal kedatangan diletakkan di bagian bawah. Kenapa seperti ini? Karena slip ini akan diselipkan di rak status kamar. Dan umumnya dalam sebuah room rack itu biasanya hanya baris pertama ini yang kelihatan. Ketika tamu tersebut check-in, maka kita tidak tetap perlu untuk diketahui tanggal check-in-nya, tetapi yang perlu dilihat atau diperhatikan adalah tanggal keberangkatannya. Makanya tanggal keberangkatannya kita letakkan di atas. Pada baris kedua dari sebuah room rack slip ada alamat lengkap tamu dan tanggal kedatangannya sejajar dengan tanggal keberangkatan pada baris pertama. Kemudian pada baris ketiga adalah kota, provinsi di mana alamat tersebut berada dan negaranya. Kemudian baris keempat adalah kewarganegaraan tamu. Baris kelima adalah instruksi pembayaran, apakah secara cash atau kartu kredit. Kemudian baris keenam adalah informasi atau keterangan tentang pembayaran. Kemudian masih sejajar dengan tanggal keberangkatan dan kedatangan tadi, bagian paling bawah sederet dengan baris ke-6 sebelah kanan itu adalah inisial petugas yang membuat room rack slip ini. Baik. Ya, sekarang kita masuk di checklist yang kedua adalah menghitung kamar. Penting karena kita menggunakan room rack di mana terdapat sangat banyak kamar yang harus diawasi dengan status kamar yang berbeda-beda pada setiap saatnya. Tujuan penghitungan kamar adalah untuk mengetahui ada atau tidak adanya kamar yang tersedia yang bisa dijual, khususnya untuk kepada tamu-tamu yang tiba tanpa pemesanan kamar atau walk-in guest. Menghitung kamar sangat penting apalagi pada saat itu jika tingkat hunian kamar tinggi. Tentunya tujuannya adalah untuk mencapai hasil penjualan yang maksimal. Dalam satu hari, penghitungan kamar dapat dilakukan hingga 4 kali, yaitu yang pertama pada jam 8 pagi. Tujuannya agar pengawas atau atasan dapat mengetahui atau mendapatkan informasi tentang hasil penghitungan pada saat pertemuan pagi. Kemudian di jam 11 memberi gambaran lebih jelas akan adanya perpanjangan tinggal di hotel. Pada jam 3 sore memberitahu informasi atau situasi kamar pada penerima tamu untuk shift berikutnya. Dan pada pukul 5 sore sebagai pedoman pada laporan tata geraha atau housekeeping report. Cara penghitungannya, contoh cara penghitungan kamarnya seperti ini. Kita hanya tinggal menambahkan untuk status kamar yang menambah persediaan kamar dan mengurangi bagi status kamar yang mengurangi persediaan kamar. Contohnya seperti kamar-kamar yang tamunya akan berangkat, sudah jelas itu akan menambah persediaan kamar kita. Sementara kamar-kamar yang akan tiba atau yang sudah dipesan itu akan mengurangi persediaan kamar kita. Checklist ketiga yaitu memblok kamar. Kegiatan memblok kamar atau room assignment ini diperuntukkan bagi kamar-kamar yang telah memiliki pesanan. Blocking kamar atau blocking room, dikenal dengan istilah blocking room, dapat dilakukan beberapa hari sebelum tanggal kedatangan tamu atau setidaknya minimal 6 jam sebelum kedatangan tamu. Pada saat pelaksanaan blocking room harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kamar yang dipesan, seperti jenis kamar, lokasi, pemandangan, fasilitas, harga, dan hal-hal khusus lainnya. Prosedur memblok kamar adalah yang pertama, melengkapi blocking card dengan mencantumkan nomor kamar, nama tamu, serta tanggal kedatangan.
menyelipkan blocking card pada rak kamar sesuai dengan nomor kamar yang ditentukan, mencantumkan nomor kamar yang diblok pada slip pemesanan kamar, pada buku harian atau daftar tamu yang diharapkan tiba. Jadi di sini kita akan menggunakan expected arrival list yang sudah saya bahas pada video pembelajaran sebelumnya. Blocking card sebaiknya dibuat menggunakan manila karton dengan ukuran yang cukup untuk diselipkan di rak kamar. Sekali lagi, pada blocking card dicantumkan 4 hal: nomor kamar, nama tamu atau nama rombongan, tanggal kedatangan, serta inisial petugas yang membuat. Contohnya kurang lebih seperti ini. Ada nomor kamar di sini, ada nama tamu yang akan tiba, ada tanggal kedatangan, kita akan kedatangan tamu ini pada tanggal 10, dan ada ANS atau petugas yang membuat blocking card ini.